sebelumnya kain batik atau bahan baku untuk pembuatan batik di awal abad 20 itu adalah kain rakyat, bukan bahan kain impor. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, pengusaha Belanda menciptakan kain katun yang kualitasnya lebih bagus, dan juga alat mewarnai kain cita itu juga dari Eropa. Perdagangan kedua komoditas utama ini, bahan baku batik ini, itu tidak dilakukan secara langsung oleh pedagang-pedagang Belanda, namun mereka memakai tangan-tangan pengusaha Tionghoa untuk menjual komoditas ini kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Nah, di sana namanya juga pedagang ya. Kadang-kadang terjadi permainan harga dan lain sebagainya, sehingga mulai ada di sini embrio atau benih-benih ketidaksukaan pengusaha-pengusaha batik dari Lawean itu untuk melawan atau mematahkan monopoli yang selama ini dipegang oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Untuk mengembangkan usaha batik dan mengimbangi pembagian kelas yang tidak adil, para pedagang batik Lawean mengorganisir diri dengan mendirikan organisasi. Salah satu tokoh penggeraknya adalah Haji Samanhudi. Sejak dulu itu Lawean itu marginal, tapi karena marginalnya Lawean itu inovasi-inovasi lahir, semangat kewirausahaannya juga lahir, seperti dicontohkan Haji Samanhudi. Haji Samanhudi memang banyak bergerak di bidang ekonomi dulu, tapi lalu tergeser pada bidang politik. Pada mulanya, Samanhudi tergabung dalam Kongsing, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Tionghoa. Kongsing itu terdiri sebetulnya setengahnya pengusaha Tionghoa dan setengahnya lagi adalah pengusaha pribumi. Namun di sini yang berkumpul di dalam Kongsing ini adalah pengusaha-pengusaha Tionghoa dari kelas bawah ya, bukan pengusaha Tionghoa yang dari kelas atas. Karena yang kelas atas ini adalah kebanyakan sudah sangat menjadi Jawa, sudah semacam menjadi priayi. Sedangkan yang ada di Kongsing ini adalah orang-orang Tionghoa yang imigran baru, atau biasa disebut oleh orang Jawa singkek. Orang-orang ini datang dari Makau, mereka masih sangat berkiblat ke negeri leluhur, ke Tiongkok. Dan ketika di Tiongkok terjadi revolusi yang mampu menggulingkan dinasti Manchu, akhirnya orang-orang dari Kongsing ini timbul semacam kesombongan bahwa akhirnya dinasti Manchu yang sudah berkuasa ratusan tahun itu bisa ditumbangkan oleh Dr. Sun Yat-sen, dan mulai muncul arogansi. Banyak kabar mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa mulai membual, orang-orang dari Kongsing ini mulai membual bahwa nanti Republik Tiongkok ini akan mengusir orang Belanda, dan akhirnya orang Tionghoa ini akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian masih ada lagi ketika mereka mengikuti revolusi di Tiongkok, mereka mulai memotong kucir. Kucir adalah simbol perbudakan yang diciptakan oleh penguasa Manchu. Namun kini dengan lahirnya Republik Tiongkok, kucir itu dipotong, dan orang Tionghoa yang dulunya harus memakai baju ala Tiongkok, sekarang mereka diizinkan memakai baju seperti orang Eropa, baju baju seperti orang Belanda, dan juga memakai celana panjang ala Belanda. Perubahan penampilan secara fisik ini di mata orang pribumi itu menimbulkan kekhawatiran, apalagi juga ada sikap kesombongan tadi. Wah, ini kok sekarang orang Tionghoa di atas kita gitu loh, akan menjadi penjajah yang baru setelah Belanda. Nah, arogansi seperti ini yang akhirnya di samping persaingan bisnis tadi juga menimbulkan ketidaksukaan dari kalangan orang pribumi, sehingga akhirnya orang-orang pribumi yang tergabung dalam Kongsing itu memilih keluar dan mereka mendirikan organisasinya sendiri yang bernama Rekso Rumekso. Rekso Rumekso ini sebetulnya adalah organisasi ronda, karena waktu itu di kampung Lawean ketika kain batik dijemur itu banyak orang mencuri. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka.